Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sylvia, NIM PO 713401190073. Saya dari tingkat 1A semester 3. Saya akan menjelaskan tentang nama alat-alat di laboratorium. Simak video setelah ini. Alat laboratorium yang pertama itu mikroskop. Mikroskop fungsinya untuk perlengkapan yang dipakai buat melihat benda-benda yang berdimensi kecil ataupun disebut ukuran mikro. Yang kedua yaitu timbangan analitik, fungsinya yaitu untuk mengukur massa pada benda. Yang ketiga yaitu sentrifuge, fungsinya untuk memisahkan partikel-partikel dari zat endapannya. Yang keempat yaitu mikropipet, fungsinya yang bisa mengambil cairan dalam jumlah kecil. Yang kelima yaitu pH meter, alat ini digunakan untuk mengukur tanah. Yang keenam yaitu taboreasi, tabung yang digunakan pada laboratorium ilmiah. Yang ketujuh yaitu rak taboreasi, rak untuk mengatur tabung pada saat reaksi. Yang kedelapan spatula kaca, spatula berfungsi untuk mengaduk zat yang diperlukan. Yang kesembilan yaitu beker gelas, fungsinya yang dipakai untuk mengambil cairan dalam jumlah yang lumayan besar. Yang kesepuluh yaitu Erlenmeyer, yang berfungsi untuk proses titrasi dan untuk proses mencampuri bahan. Yang ke-11 adalah gelas ukur, fungsinya untuk mengukur atau menakar suatu zat. Yang ke-12 yaitu labu ukur, fungsi labu ukur untuk membuat larutan atau mengencerkan sebuah larutan. Yang ke-13 adalah corong kaca, fungsinya untuk membantu memasukkan cairan dari tempat satu ke tempat yang lain. Yang ke-14 yaitu buret. Buret digunakan bersamaan dengan statif dan beker gelas untuk tempat cairan dari hasil titrasi. Yang ke-15 yaitu pipet tetes. Fungsi di pipet tetes yaitu untuk mengambil sebuah cairan dalam jumlah kecil. Yang ke-16 pipet volume. Fungsi adalah untuk mengambil cairan dengan ukuran volume tertentu. Yang ke-17 yaitu pipet ukur. Pipet ukur berfungsi untuk mengambil sebuah cairan dalam ukuran tertentu. Yang ke-18 yaitu lemari asam. Fungsi alat ini untuk ventilasi lokal, yaitu membatasi paparan dari gas berbahaya hingga debu kotor di dalam ruangan. Yang ke-19 Bunsen. Alat ini berfungsi memanaskan sebuah cairan yang membutuhkan energi panas ketika proses reaksi. Yang ke-20 kaca arloji. Alat ini berfungsi untuk meletakkan sebuah benda yang kita amati dan berfungsi untuk menempatkan bahan yang akan ditimbang. Yang ke-21 yaitu filler atau penghisap, berfungsi untuk menghisap sebuah cairan dan juga melepaskan cairan. Yang ke-22 yaitu kertas lakmus, fungsi untuk memperkirakan kadar keasaman atau kebasahan yang terdapat pada suatu zat. Yang ke-23 yaitu kertas saring, digunakan dalam proses filtrasi zat cair. Yang ke-24 yaitu botol semprot, untuk menyimpan aqueous yang digunakan untuk membersihkan atau mencuci peralatan medis yang digunakan. Yang ke-25 oven, berfungsi untuk mengeringkan sebuah peralatan yang nantinya akan digunakan. Yang ke-26 water bath, alat ini untuk memanaskan yang memakai air dan mengatur suhu satu zat atau juga bahan tertentu pada suhu konstan. Yang ke-27 yaitu objek gelas, berfungsi untuk menempatkan sebuah benda yang mau diamati memakai mikroskop. Yang ke-28 yaitu sarung tangan, berfungsi untuk dipakai ketika di laboratorium. Yang ke-29 hot plate, untuk memanaskan suatu zat yang sekiranya mudah untuk terbakar ketika dipanaskan memakai pembakar Bunsen. Yang ke-30 yaitu inkubator mikrobiologi, untuk melakukan inkubasi atau pembiakan serta untuk fermentasi ketika penelitian mikrobiologi.